Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada satu hal yang wajib kita pelajari sebelum ilmu, yakni adab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ibnul Mubarak pun pernah berkata, kami mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan ilmu kami pelajari selama 20 tahun. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab sebelum ilmu? Dalam hal ini, Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Ditambah lagi, penilaian masyarakat terhadap seseorang dapat dikatakan baik atau tidak. Yang pertama adalah bukan dia telah menguasai beberapa cabang ilmu, namun bagaimana adab atau akhlak yang ditunjukkan dalam perilakunya adalah akhlak yang mulia atau adab yang baik. Akhlak seseorang menjadi tolak ukur pertama yang digunakan masyarakat dalam menilai seseorang. Masyarakat akan menilai seseorang baik dan layak untuk mendapatkan penghormatan apabila tercermin dari dirinya akhlak yang baik dalam kesehariannya. Akhlak merupakan salah satu faktor utama dalam keseimbangan hubungan dalam kehidupan manusia. Maka derajat seseorang tergantung pada akhlaknya. Kepandaian seseorang yang tinggi tanpa adanya akhlak yang mulia akan melahirkan kehancuran. Sebab dengan kepandaiannya tersebut akan lahir kejahatan canggih yang menyengsarakan. Akan tumbuh jiwa-jiwa tamak yang tidak peduli dengan kemiskinan. Bahkan korupsi sudah menjadi kebiasaan. Na'udzubillah. Maka orang beradab sudah pasti dia berilmu. Orang berilmu belum tentu dia beradab. Pada masa sekarang, sekolah seakan-akan tempat mencari nilai, bukan mencari ilmu. Ketika masuk sekolah, pada umumnya yang tergambar dalam pikiran peserta didik adalah bagaimana harus mendapatkan nilai yang bagus dengan grafik yang meningkat secara konsisten. Hal ini menjadi orientasi dan tujuan dalam perjalanan pendidikan sekarang. Padahal, jika orientasi belajar adalah ilmu, maka kehidupan seseorang menjadi lebih bermakna. Dia selalu akan merasakan kepuasan setiap selesai belajar. Sesungguhnya ketulusan niat dan kesabaran seseorang dalam menuntut ilmu sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi, karena sebuah nilai bisa saja diperoleh dari cara-cara yang tidak baik. Padahal harus kita sadari, jika nilai rapot bukanlah segalanya dan nilai kejujuran adalah yang paling utama. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Karena itu Islam menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu pada tempat yang istimewa dan strategis. Sebaliknya, Islam memberikan kecaman terhadap kebodohan dan orang-orang yang enggan untuk menuntut ilmu. Maka tidak mengherankan jika kejayaan Islam hanya akan bisa diraih jika kaum muslimin mampu menguasai lapangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat kita perhatikan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis serta penjelasan dari para ulama. Ada banyak penjelasan dalam Islam mengenai keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Islam dengan sangat tegas memandang bahwa ilmu bagaikan kehidupan dan cahaya. Sebab tidak akan ada kehidupan jika tidak ada cahaya, dan cahaya itu adalah ilmu. Sedangkan kebodohan adalah sumber dari sumber segala kehancuran. Kehancuran yang berpangkal dari kegelapan karena tiada ilmu dan pengetahuan yang akan berujung
pada kesengsaraan seseorang. Semoga kita semua bisa memulai langkah awal untuk mengutamakan, mengedepankan adab sebelum ilmu. Tujuannya agar tercapai keberkahan ilmu dan kemuliaan diri serta memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah 1. Menjelaskan pengertian ilmu, 2. Menjelaskan kewajiban menuntut ilmu, dan 3. Mengidentifikasi hukum menuntut ilmu. Selanjutnya adalah pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata al-ilmu dalam bahasa Arab. Secara bahasa atau etimologi, kata al-ilmu adalah dari kata alima ya'lamu ilman yang berarti mengetahui. Dijelaskan bahwa lawan kata dari al-ilmu adalah al-jahlu, bodoh atau tidak tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Dalam kitab tafsir Aisar At-Tafasir dijelaskan bahwa al-ilmu sabilul khasyah, faman la ilmalah billah fala khasyatalah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang artinya, ilmu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut padanya. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Siswa-siswi yang beriman, materi selanjutnya adalah kewajiban menuntut ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi SAW yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim-muslimat sampai akhir hayat. Karena dengan belajar, kita bisa meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Bahkan, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk belajar, yakni kata Iqra dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Siswa-siswi yang beriman, materi selanjutnya adalah hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu terbagi menjadi dua bagian, yakni fardu kifayah dan fardu ain. Hukum menuntut ilmu, fardu kifayah artinya ilmu yang wajib dipelajari oleh minimal satu orang. Kewajiban bagi yang lain menjadi gugur bila telah ada orang yang mempelajarinya. Misalnya adalah ilmu waris, ilmu tafsir, ilmu tarikh, ilmu hisab, serta ilmu umum seperti kedokteran, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum menuntut ilmu, yakni fardu ain. Artinya, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim-muslimat dengan contoh adalah seperti akidah atau tauhid, ibadah atau fiqih,
akhlak, atau tasawuf. Sehingga berdosa bagi setiap orang yang meninggalkan atau tidak mempelajarinya. Siswa soleh dan siswi yang solehah. Alhamdulillah, materi pada pertemuan pertama telah selesai dan tugas kalian sekarang adalah mengerjakan latihan soal 1 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian ada pertanyaan, saran, atau kritikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share agar saya semakin bersemangat membuat video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih.